Halo teman-teman, selamat datang dan salam kenal buat yang baru bergabung. Pada kesempatan kali ini Animenai akan membahas petualangan seorang lelaki yang bernama Issei atau si Oppai Dragon di light novel High School DxD. Dan pembahasan kita merupakan lanjutan dari animenya sendiri yang sudah mencapai season kelima. Pembahasan ini merupakan spoiler untuk kelanjutan animenya, jadi buat teman-teman yang tidak suka sama spoiler bisa tutup aja videonya. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasannya. Lanjutan anime season 4 High School DxD. Dimulai dari light novel volume 11 chapter 1, cerita dimulai saat pagi hari di mana Hyoudo Issei memulai harinya dengan pertempuran di tempat tidur. Saat Issei membuka matanya, Issei menyaksikan Rias dan Akeno saling melotot. Keduanya sudah mengenakan seragam mereka. Sepertinya mereka memperebutkan hak untuk memberi Issei ciuman pagi. Issei dan Rias selalu berciuman sebelum tidur dan saling berpelukan saat mereka tidur. Itu adalah sesuatu yang mereka lakukan, setelah Issei mengakui perasaannya pada Rias. Issei sangat senang saat itu sehingga Issei tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Issei sangat senang telah dilahirkan. Mau sama, terutama Beelzebub yang menemukan Evil Peace. Issei sangat senang bahwa dia bereinkarnasi sebagai iblis. Lalu Rias kemudian mencium pipi Issei. Kemudian saat tiba waktunya untuk sarapan, mereka pun turun ke bawah, tapi sebelum pergi Akeno mengobrol dengan Issei di tempat tidur Issei bahwa Rias perlu belajar banyak hal sebagai raja. Pertama-tama, dia harus meminta saran dari Oni-samanya yaitu Shirzeh-sama, dan mulai meneliti tentang kekuatan penghancur dengan lebih serius. Kemudian Issei bertanya apakah itu berbeda dengan pelatihan. Akeno kemudian menjelaskan bahwa Rias dan Shirzeh-sama memiliki kekuatan iblis yang sama yaitu kekuatan kehancuran. Tapi sifat atau harus dikatakan, karakteristik itu berbeda. Kekuatan Shirzeh-sama dikatakan sebagai tipe teknik penyihir pamungkas. Dia bisa mengendalikan kekuatan itu seperti tangan atau kakinya. Jadi tekniknya dikatakan yang terbaik atau terbaik kedua di antara iblis. Sebaliknya, kekuatan Rias adalah tipe penyihir yang jauh lebih dekat dengan tipe kekuatan. Jadi bisa dibilang Rias diberkati dengan kekuatan daripada teknik. Kemudian Akeno berkata, mari kita lupakan itu untuk saat ini. Bisakah kamu memanggil Bucho dengan nama Rias dengan jelas? Issei lalu menjawab itu adalah perasaannya yang sebenarnya. Issei benar-benar malu memanggil Bucho dengan nama Rias, tapi sebenarnya Issei ingin memanggilnya dengan nama itu. Issei ingin mengatakan, Rias, aku mencintaimu. Mendengar itu Akeno lalu tersenyum. Dan berkata, ya ampun, terima kasih atas reaksi baiknya. Kalau begitu aku harus membuatmu memanggilku Akeno juga. Dan tidakkah menurutmu itu akan membuatmu bersemangat jika kita memulai perselingkuhan begitu cepat setelah kamu mengakui perasaanmu pada Rias? Akeno yang terobsesi dengan perselingkuhan. Dia telah terobsesi tentang itu, bahkan sebelum Issei mengaku pada Rias. Akeno yang merupakan S yang sedang kita bicarakan. Dia pasti bersenang-senang membuat Rias marah. Akeno kemudian mulai menggosok tubuhnya dengan tangannya. Paha putih yang ditunjukkan saat dia menggerakkan tubuhnya terlalu terang untuk Issei. Tubuh Akeno begitu halus dan lembut sehingga tangan Issei selalu tenggelam ke dalam tubuhnya setiap kali Issei menyentuhnya. Lalu Akeno mendekatkan wajahnya pada Issei dan mencium hidung Issei. Dan berkata, ini akan cukup bagiku di pagi hari. Ufufufu, karena Asia-chan telah tiba. Issei kaget dan melihat ke arah pintu setelah mendengar Akeno mengatakan itu. Asia ada di sana dengan celemek. Dia membeku seperti patung es sambil memasang wajah tersenyum. Asia, setelah melihat situasi ini, melompat ke dada Issei. Dia kemudian mengeluh dengan mata berkaca-kaca. Asia-chan menjadi sangat berani akhir-akhir ini, bahkan Issei pun terkejut. Asia bahkan mulai memohon pada Issei untuk ciuman. Ini pasti pengaruh yang diterima dari Rias, Bucho dan Akeno. Kemudian Xenovia muncul dan Irina juga muncul dan tampak terkejut. Trio gereja terlihat sangat energi bahkan di pagi hari. Meskipun Issei merasa senang, dia bingung dengan tindakan gila mereka. Tapi, Issei benar-benar merasa bahagia sekarang.
Kemudian seperti itulah, pagi gila Issei berakhir dan Issei sekarang berada di ruang tamu di lantai pertama. Dan sudah tiba waktunya untuk sarapan. Semua gadis bekerja sangat keras dalam membuatnya, perut Issei selalu terisi dengan makanan lezat setiap pagi. Issei benar-benar pria yang beruntung. Ayah Issei kemudian berkata pada Issei, "Kau tahu, waktu favorit ayah adalah saat makan. Semua orang pandai membuat makanan jadi semuanya enak." Wanita berkata, "Jalan menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya. Kau tahu maksudku kan Issei?" Ayah Issei mengatakan itu dengan wajah tersenyum sambil memakan makanan, dan Issei membalasnya dengan mengangguk. Ibu Issei, Rias, Asia, dan Akeno-san memutar giliran mereka untuk membuat makanan untuk makan siang. Koneko-chan, Xenovia, Irina, dan Roseways kebanyakan makan jadi mereka tidak berpartisipasi. Mereka kadang-kadang pergi ke dapur tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan 4 raja surgawi di dapur. 4 raja surgawi itu adalah Ibu Issei, Rias, Asia dan Akeno. Terutama Asia yang memiliki sesuatu yang istimewa dalam masakannya dan dikatakan sebagai kandidat nomor 1 yang diturunkan, rasa rumah Hyoudo, oleh Ibu Issei. Seperti itu, mereka bergiliran membuat makanan untuk kotak makan siang. Tapi akhir-akhir ini, Rias yang membuatkan makan siang untuk Issei. Rupanya para gadis memutuskan untuk menyerahkan memasak untuk Issei pada Rias. Kemudian sepertinya Gasper melakukan latihan pagi sendirian. Akeno menjelaskan bahwa Gasper bilang dia ingin menguasai kekuatannya dan mencapai tahap itu. Untuk itu Gasper bilang dia akan melatih tubuhnya dari dasar. Jadi dia melakukan latihan otot dan lari di pagi hari. Gasper ingin mencapai tahap itu jadi dia ingin mencapai balance breaker untuk secret gear-nya. Tetapi, Issei berkata tidak ingin membayangkan Gasper yang berotot. Kemudian Ibu Issei berbisik ke telinga Issei. Dia berkata kapan dia bisa melihat cucunya, lalu air menyembur keluar dari mulut Issei seperti kabut. Setelah menyeka mulutnya, Issei menjawab dengan nada tinggi. "Serius? Apa yang dipikirkan ibu ini? Ibu tidak bisa tiba-tiba dan bertanya tentang seorang cucu." Issei mengatakan itu dengan kuat kepada ibunya. Rias kemudian memegang tangan Issei dan berkata, dia bahagia sekarang. Dengan Issei berada di sampingnya membuatnya benar-benar bahagia. Kemudian di hari itu, orang-orang yang tiba di rumah Issei larut malam adalah orang-orang penting seperti Sir Zeh-sama, Gray-Fia-san, dan Azazel Sensei. Mereka berkumpul di ruang VIP yang terletak di lantai atas kediaman Hyoudo. Mereka mengumpulkan Issei dan yang lainnya. Sir Zeh-sama membuat Issei, Kiba, Akeno-san, dan Rias duduk di depannya dan kemudian mulai berbicara. Sepertinya sedang terjadi diskusi tentang promosi untuk Issei, Kiba, dan Akeno. Tapi untuk mendapatkan promosi ke iblis kelas tinggi, harus dengan melewatkan ujian iblis kelas menengah terlebih dahulu. Jadi seperti itu minggu depan, Issei, Kiba dan Akeno akan berpartisipasi dalam ujian promosi iblis kelas menengah di dunia bawah. Tes ini lebih awal dari yang diharapkan. Kemudian Issei merasa gugup karena mendengar ada tes tertulis. Tapi Azazel Sensei lalu berkata, "Jangan khawatir, ini adalah pengetahuan dasar dan masalah aplikasi untuk iblis. Dan juga pertanyaan yang berkaitan dengan rating game, jadi itu bukan sesuatu yang baru." Sensei kemudian bertanya pada Gray-Fia. Gray-Fia-san maju selangkah dan menjelaskan. Laporan yang harus diserahkan pada hari ujian dapat dipecah menjadi sebagai berikut, yaitu, apa yang akan dilakukan ketika menjadi iblis kelas menengah, dan tulis tentang tujuan dan keserakahan yang dilakukan sebagai tema. Ini juga populer untuk memasukkan tentang apa yang diperoleh sampai sekarang, kemudian Issei mengerti. Jadi mereka harus menulis tentang tujuan mereka dan apa yang telah diperoleh selama ini. Issei merasa entah bagaimana seperti ujian di dunia manusia. Dan saat Issei mengatakan itu Azazel Sensei lalu menatap Sir Zeh-sama dan berbicara. Mayoritas iblis yang mengikuti tes promosi kelas menengah adalah iblis yang bereinkarnasi. Karena itu, mereka menggunakan tes di dunia manusia sebagai model dan menerapkannya pada tes promosi. Kemudian Sir Zeh-sama mengatakannya dengan tegas, bahwa dia tahu Issei akan lulus dalam ujian minggu depan. Dan kemungkinan merasa tidak nyaman karena rekomendasi yang tiba-tiba tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Issei kemudian menjawab dengan membangkitkan semangatnya. Ya, jalan untuk menjadi Raja Harem telah terbuka. Dan Issei berpikir hanya akan pergi ke depan dan ditutupi tubuh wanita telanjang. Gufufufufufufufufu, dan saat Issei terbakar dengan mimpi ecchi dalam pikirannya, Roseways berdiri.
dan berkata, "Sekarang, karena diskusi pada dasarnya sudah selesai, Rosweise akan pergi." Dan ketika Issei melihat, Rosweise mengenakan pakaian yang sepertinya Rosweise akan pergi ke suatu tempat. Ini telah mengganggu Issei sepanjang waktu. Saat Issei bertanya, Rosweise menjawab sambil melihat jauh ke depan. Ke Eropa Utara, Rosweise berpikir untuk pulang sebentar ke Eropa Utara. Kemudian Sir Zek sama bertanya pada Ravel. Dia sedang berpikir untuk membuat Ravel menjadi asisten Issei. Dengan kata lain, seorang manajer. Karena Issei juga akan sibuk mulai sekarang. Baik dalam studi di dunia manusia, dan industri hiburan di dunia bawah. Ravel kemudian berdiri mendengar kata-kata Sir Zek sama dan mengangkat tangannya dengan penuh percaya diri. Dan berkata, "Saya mengerti. Serahkan padaku, Ravel Phoenix. Aku pasti akan memastikan Issei-san dipromosikan." Kemudian dia berkata akan mengumpulkan buku-buku penting dan semacamnya sekarang. Mengatakan itu, Ravel meninggalkan ruangan. Tiba-tiba Issei penuh dengan semangat. Memiliki Ravel di sisinya membuat Issei merasa kuat. Kemudian semua orang tampak bingung pada Koneko-chan yang tidak bereaksi sama sekali. Koneko-chan bertingkah aneh. Issei harap dia tidak sakit. Issei mengkhawatirkan Koneko-chan tapi dia harus mengurus ujiannya dulu. Ujian kenaikan pangkat dan ujian tengah semester. Ini adalah dua masalah yang sangat menekannya. Beberapa hari kemudian, di waktu makan siang, dan Issei sedang berbaring di mejanya sendiri di dalam kelasnya. Kemudian Motohama dan Matsuda muncul dan datang ke meja Issei dengan wajah mesum. Mereka berkata pada saat-saat seperti ini, sebaiknya melupakan hal-hal semacam ini dan mengalihkan perhatian ke hal-hal lain. Lihat, apa yang dikeluarkan Matsuda adalah DVD porno. Ini adalah DVD porno mesum untuk pria. Issei segera mengambilnya dari Matsuda. Issei memelototi sampulnya. Ini, DVD yang sangat langka dan populer yang sulit didapat sekarang. Skuadron Payot Sujia berdada besar sejati. Kemudian kacamata Motohama berkilauan mendengar suara Issei yang gemetar. Motohama berkata dia mendapatkannya dari koneksi pribadinya. Dia mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan ini. Meski begitu, ini memiliki nilai sebesar itu. Matsuda melingkarkan lengannya di leher Issei. Matsuda kemudian berbisik ke telinga Issei dengan wajah mesum. Dia berkata untuk melupakan ujiannya dan mengadakan pesta film di rumahnya. Issei ingin menonton banyak film porno. Bagaimana bisa disebut remaja jika siswa SMA yang sehat tidak bisa menonton porno? Itu terjadi ketika Issei telah mengambil keputusan dan akan berbicara. Seseorang kemudian mengambil DVD yang Issei pegang. Dia adalah gadis berkacamata, Kiryu. Lalu dia berkata, "Ara-ara. Tepat sebelum ujian dan The Three Arrow sama seperti biasanya. Bagaimana menurutmu, Asia?" Xenovia juga muncul dan mulai melihat sampulnya dengan mata yang sangat tertarik. Kemudian ponsel Issei bergetar. Ketika Issei mengeluarkannya dan melihat, itu adalah getaran yang mengingatkannya akan waktu minum obat. Issei mengatakan itu dan bangkit dari tempat duduknya. Issei kemudian mengatakannya kepada semua orang dan pindah ke tempat di mana tidak ada orang. Issei masuk ke dalam ruang ekonomi yang tidak digunakan oleh siapapun selama ini. Issei membuat tangannya segera muncul dan mengeluarkan botol kecil di wastafel. Issei memercikkan cairan di dalamnya ke permata di tangannya itu. Kemudian Drake sepertinya sudah tenang. Sepertinya Drake terkena penyakit hati karena Issei terus-menerus meningkatkan kekuatan dengan hal-hal yang berhubungan dengan payudara. Issei tidak pernah membayangkan bahwa naga surgawi memiliki hati yang rapuh sehingga Issei melakukan terlalu banyak peningkatan kekuatan secara sembrono. Issei meminta konselor melihat Drake seminggu sekali. Dan Issei harus menggunakan obat ini pada Drake 3 kali sehari. Kemudian Issei bertemu dengan Saji. Saji menghela nafas setelah mendengar tentang masalah dengan Drake. Jika naga langit tidak stabil, maka hal serius akan terjadi ketika Fritra mengamuk. Saji mengatakannya sambil minum teh hijau. Artinya naga itu sensitif dan sulit dikendalikan. Kemudian Issei menerima ucapan selamat dari Saji terkait promosinya. Mereka pun berbicara tentang secret gear buatan yang dimana ternyata kelompok Citri sering berpartisipasi dalam eksperimen Azazel Sensei. Akibatnya, lain kali salah satu pemilik non-secret gear dari kelompok Citri akan dilengkapi dengan secret gear buatan. Saji kemudian mengatakan secret gear buatan, output dayanya tidak sestabil secret gear dan ada batasan berapa kali mereka dapat digunakan.
Saji dengan senang membicarakannya. Kemudian Issei mengingat dengan benar, Secret Gear buatan Sensei memiliki salah satu dari 5 Raja Naga, yaitu Gigantis Dragon Fafnir, yang tinggal di dalamnya berdasarkan kontrak. Issei benar-benar kurang dalam pengetahuan tentang jenis-jenis Secret Gear. Issei pun berpikir lain kali dia harus meminta Azazel Sensei untuk mengajarinya tentang itu. Saat Issei memikirkannya, Kusaka-san datang dan mengucapkan selamat kepada Issei dengan mengatakan, "Selamat atas rekomendasi promosinya." Anggota Sitri lain juga memberi selamat kepada Issei dengan mengatakan selamat. Kemudian Issei mendengar suara yang familiar dan ketika Issei berbalik, itu adalah Sona Kaicho. Sona kemudian menyuruh semua untuk keluar dan melakukan tugas darinya. Setelah Sona mengatakan itu, semua orang meninggalkan ruangan. Satu-satunya yang tersisa adalah Issei dan Sona Kaicho. Entah kenapa Issei merasa senang karena Sona Kaicho juga mengucapkan selamat kepada Issei. Sekarang Issei memiliki semangat lagi sehingga dia akan menyelesaikan ujian demi ujian. Kemudian Issei pulang dan sesampainya di rumah, Issei berada di ruang tamu setelah makan malam. Dia berbicara tentang pertemuannya dengan Sona pada siang hari dengan Rias. Tapi Issei punya satu keraguan. Issei menanyakan hal seperti itu pada Rias. Sona Kaicho juga berasal dari keluarga bangsawan, jadi akan terlihat jelas jika dia memiliki tunangan. Rias mengatakan bahwa Sona juga memiliki tunangan. Sona juga memutuskannya seperti yang Rias lakukan. Itu terjadi sedikit sebelumnya. Sona tampaknya menantangnya untuk bermain catur dan jika Sona memenangkannya maka pertunangan akan dibatalkan. Tetapi jika Sona kalah, dia harus berhenti sekolah dan menikah. Tapi pada akhirnya, Sona menang dan pertunangannya dibatalkan. Kemudian Rias menjelaskan bahwa Sona memenangkan permainan dengan perbedaan yang luar biasa dan menghancurkan harga diri lawan menjadi berkeping-keping. Sona menang melawan Sigvaira Agares dalam taktik. Kemudian Rafael muncul sambil membawa buku dengan kedua tangannya. Banyak buku yang diletakkan di atas meja membuat suara yang keras. Rafael mengatakannya di depan gunungan buku. "Ara-ara, sepertinya sudah waktunya belajar untuk ujian." Kemudian Akeno-san datang. Dia berkata, dia juga akan belajar. Trio Xenovia, Irina, dan Asia juga datang. Seperti ini semua orang berkumpul sekitar waktu ini dan mulai belajar. Akeno dan Issei belajar untuk keduanya, yaitu ujian sekolah dan ujian promosi. Dan anggota lain belajar untuk ujian sekolah. Rias kemudian duduk di samping Issei dan membuka buku dan alat tulis. Rias kemudian melihat sekeliling. Dia sepertinya mencari seseorang. Rias berkata, jadi Koneko juga tidak enak badan hari ini. Tentu saja Koneko-chan tidak ada sekarang. Dia tampaknya dalam kondisi buruk akhir-akhir ini. Jadi seperti itulah, belajar kelompok pun dimulai tanpa Koneko-chan. Kemudian waktu pun berlalu dan belajar kelompok pun telah selesai dan juga pekerjaan iblis telah selesai. Jadi Issei berbaring di tempat tidur di kamarnya. Issei kemudian berpikir saat dia belajar seperti ini. Issei merasa ingin membuang segalanya untuk melakukan hal erotis dengan Rias. Issei kemudian berpikir apakah menciumnya baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang lebih dari itu? Bahkan hal-hal ecchi, Issei berpikir harus belajar untuk ujian sekarang. Dia harus mengesampingkan keinginan jahatnya dan belajar dengan hati yang suci. Tapi Issei berpikir mungkin Rias akan mengizinkannya melakukan hal-hal ecchi sebagai hadiah karena lulus ujian. Issei kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pesta film di rumah Matsuda dan menonton DVD yang didapat Motohoma. Apakah itu tidak valid sekarang? Issei ingin menontonnya. Issei sangat ingin menontonnya. Dia pikir kenapa dia satu-satunya yang tidak bisa menontonnya. Issei merasa itu tidak adil. Begitu Issei memikirkan hal-hal yang erotis, hal itu semakin besar di dalam dirinya. Kemudian sesuatu terjadi saat Issei mencoba meraih majalah porno yang tersembunyi jauh di bawah tempat tidurnya. Dia mendengar suara pintu terbuka. Issei berpikir siapa ini? Apakah itu Rias? Atau itu Asia? Saat dia berbalik, itu adalah Koneko-chan yang mengenakan kain putih. Koneko menunjukkan telinga dan ekor kucingnya. Issei bertanya-tanya dalam dirinya,
Apakah Koneko dalam mode Nekomata? Kenapa dia dalam mode itu saat larut malam? Koneko juga mengambil istirahat dari pekerjaan iblis karena dia tidak enak badan. Issei mendengar Koneko tidak sakit dan dia tidak kesulitan menggunakan senjutsu. Dan juga Issei melihat Koneko-chan memiliki wajah merah. Dia tampak agak panas, lalu Koneko-chan mendekati Issei dengan ekspresi gembira, dan Koneko menarik kain putihnya ke atas. Di dalam sana, Koneko tidak memakai apapun. Issei tidak bisa menutup mulutnya yang terbuka lebar karena Koneko-chan yang tidak memakai celana. Setelah melepas kain putih, Koneko naik ke tempat tidur Issei dan kemudian memeluk Issei. Napasnya yang cepat, tubuh kecilnya yang berkeringat dan tubuhnya yang lembut menyentuh Issei. Koneko-chan kemudian berbisik ke telinga Issei, "Senpai, aku tidak bisa mengendalikannya." Setelah mengatakan itu Koneko mengambil tangan Issei, dan meletakkannya di dadanya. Itu kecil tapi pasti sensasi lembutnya bisa dirasakan. Kemudian Koneko-chan membuat suara yang manis. Issei pun panik dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Apa yang terjadi pada Koneko-chan?" Issei bingung dengan situasi yang tiba-tiba. Issei tidak bisa menyembunyikan keadaan bingungnya karena sesuatu yang kelihatannya seperti tindakan luar biasa oleh Koneko-chan sedang terjadi. Issei tidak pernah berharap Koneko-chan melakukan hal erotis seperti rias dan akeno. Lalu Issei bisa merasakan lidah kucing Koneko yang kering di leher Issei. Ternyata leher Issei sedang dijilat oleh Koneko-chan. Issei pikir ada apa dengan gerakan lidahnya. Itu terlalu erotis. Koneko-chan berbicara dengan suara kecil dengan mata emosional. Issei kemudian bertanya pada Koneko-chan dan Koneko mengatakannya dengan jelas apa yang dia maksud. Koneko tiba-tiba mengatakan bahwa dia menginginkan bayi. Koneko tiba-tiba mengatakan sesuatu yang biasanya dilakukan Xenovia, dan Koneko-chan mengatakannya dengan ekspresi yang erotis. Koneko-chan yang mengungkapkan sebagian besar tubuhnya dengan melepas kainnya. Dia pada dasarnya telanjang. Payudara kecil muncul di depan Issei. Sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi. Issei sedang membayangkan melakukan hal-hal ecchi dan kemudian Koneko-chan muncul tepat di depan Issei mengatakan, dia ingin bayi senpai. Ini adalah situasi yang merangsang dan ecchi. Tapi ada yang salah dengan Koneko-chan. Ekspresi yang sepertinya agak panas Issei bisa melihat sedikit bayangan di mata Koneko. Itu terjadi saat Issei pikir ini tidak normal. Kemudian pintu kamar Issei terbuka dan Rias masuk. Rias melihat Issei dan Koneko-chan dalam situasi seperti ini. Begitu Rias menilai situasinya, dia datang bergegas ke arah Issei dan Koneko-chan sambil membuat langkah kaki yang keras. Rias meletakkan tangannya di leher Koneko-chan dan kemudian menatap mata Koneko-chan. Rias kemudian terakhir menyentuh dada dan perut Koneko. Rias mulai berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan ponselnya. Rias terlihat serius. Sepertinya dia tidak akan berbicara tentang situasi erotis yang baru saja terjadi. Itu artinya dia lebih peduli pada Koneko-chan. Issei kemudian bertanya apa yang terjadi pada Koneko-chan. Rias kemudian menjawab pertanyaannya, "Mari kita lihat ahlinya dulu." Rias terdengar seperti dia tahu tentang sesuatu. Rias kemudian menelepon Abe Senpai. Kemudian dalam pikirannya Issei bertanya lagi, apa sebenarnya yang terjadi dengan Koneko-chan? Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya teman-teman bisa komen aja di kolom komentar, like videonya kalau suka dengan pembahasannya dan dislike aja kalau enggak suka enggak apa-apa. Jangan lupa bagikan videonya ke teman-teman yang lain biar mereka bisa gabung dan channelnya makin rame. Terima kasih udah nonton videonya dari awal hingga selesai. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, salam Animenai.